Sintayong dan Erick Thohir memastikan Indonesia siap tempur di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam hancur lebur, Malaysia menangis di Bukit Jalil. Ada dua negara yang digeser timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober tahun 2023. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sintayong dan Erick Thohir memastikan Indonesia siap tempur di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan diri ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memastikan tim Merah Putih siap meladeni lawan berat di putaran kedua. Skuad Garuda berhasil kembali mengalahkan Brunei Darussalam pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menang telak 6 gol tanpa balas. Brace Hoki Caraka serta masing-masing 1 gol dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan Ramadan Sananta memastikan kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Lawan-lawan di putaran kedua tentu akan lebih sulit. Bukan rahasia lagi kedua tim tersebut berada di level yang berbeda dengan Brunei Darussalam, terlebih Irak sang wakil Timur Tengah dan Vietnam selaku rival berat di kawasan Asia Tenggara. Kendati demikian, Erick memastikan timnas Indonesia siap tempur. Pria yang juga Menteri BUMN itu menyatakan Asnawi Mangkualam dan kolega siap meladeni lawan-lawan berat di grup F. Kami respect dengan lawan yang sudah menanti di grup F. Namun timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur melawan Irak, Vietnam, dan Filipina demi tiket ke putaran final kualifikasi, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia tidak gentar dengan lawan manapun. Dia juga kembali mengingatkan para pemain untuk terus menaruh rasa hormat kepada tim lawan. Indonesia respect dengan setiap lawan yang akan dihadapi. Tapi kami juga yakin dengan kualitas timnas Indonesia siap bertempur dengan lawan manapun, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengapresiasi anak asuhnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik. Arsitek asal Korea Selatan itu berterima kasih kepada para pemain karena tidak lengah dalam 2 laga menghadapi Brunei Darussalam. Sintayong mengapresiasi kerja keras para pemain. Menurutnya, Rizky Ridho dan kolega tetap tampil total meski lawan terpaut jauh dalam segi kualitas. Sintayong juga senang lantaran para pemain tidak tampil lengah, terutama pada laga tandang kali ini. Dia pun berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik. Para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain dengan baik, walaupun awai tapi tetap tidak lengah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain, kata Sintayong pada konferensi pers usai laga, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sintayong juga membandingkan performa pertandingan di leg pertama dan leg kedua. Menurutnya, rotasi pemain yang dilakukannya berakhir manis. Memang kita bandingkan setelah pertandingan pertama dan kedua memang beda, hampir 70% pemain diganti, tutupnya. Dengan hasil ini Indonesia siap tempur, pada putaran kedua yang berlangsung November tahun 2023 nanti, skuad Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada laga pembuka grup F. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Rabu tanggal 16 November tahun 2023. Vietnam hancur lebur, di laga uji coba melawan Korea Selatan tadi malam. Vietnam tidak bisa menunjukkan perlawanan berarti kala berduel lawan tuan rumah Korea Selatan di Suwon World Cup Stadium, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Vietnam mendapat kesempatan menjajal kekuatan Korea Selatan dalam FIFA Matchday kali ini. Korea Selatan menurunkan sejumlah bintang kelas dunia mulai dari Son Heung-min, Wang Hye-chan, hingga Kim Min-jae. Menghadapi tim terkuat kedua di Asia itu, Vietnam menelan kekalahan telak. Mereka kalah dengan skor 6-0, di mana Son Heung-min turut mencetak 1 gol di laga ini. Sementara Vietnam di laga ini bermain dengan 10 pemain setelah Bui Hoang Viet An mendapatkan kartu merah di menit ke-61.
Kekalahan ini membuat Vietnam kalah 3 kali beruntun di jeda internasional kali ini setelah mereka kalah dari China dengan skor 2-0 dan kalah 2-0 juga dari Uzbekistan. Sementara itu, jeda internasional kali ini, Malaysia menggelar mini turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2023. Di babak semifinal, Malaysia mampu menang dengan skor telak 4-2 atas India. Alhasil mereka menantang timnas Tajikistan di babak final. Di partai final yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu, Harimau Malaya harus mengakui keunggulan Tajikistan. Mereka kalah 2-0 di laga ini berkat gol Rustam Soirov di menit ke-44 dan gol Shahrom Samif di menit 88. Alhasil Malaysia selaku tuan rumah hanya meraih medali perak di turnamen ini. Ada 2 negara yang digeser timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober tahun 2023. Menurut perhitungan laman Football Ranking, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,95 poin di ranking FIFA, setelah 2 kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat tambahan poin di atas, koleksi angka timnas Indonesia di ranking FIFA menembus 1069,82 angka. Hasil ini sudah cukup bagi timnas Indonesia naik 2 anak tangga di ranking FIFA Oktober tahun 2023, yakni melesat dari posisi 147 ke 145 dunia. Lantas, negara mana saja yang posisinya digeser timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober tahun 2023? Berikut 2 negara yang digeser timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober tahun 2023. Yang pertama timnas St. Kitts and Nevis. St. Kitts and Nevis sebenarnya melakoni 2 pertandingan di FIFA Matchday Oktober tahun 2023. Negara Keit Kayamba Gumbes ini menang 3-2 atas Sint Maarten di pertemuan pertama, sebelum akhirnya tumbang 0-1 di bentrok kedua dalam lanjutan CONCACAF Nations League B tahun 2023 sampai tahun 2024. Meski begitu, St. Kitts and Nevis tidak mendapatkan atau pengurangan poin dari 2 laga di atas. Hal itu karena Sint Maarten ternyata belum tercatat sebagai anggota FIFA. Alhasil, timnas St. Kitts and Nevis turun 1 anak tangga dari posisi 146 ke 147 dunia. Timnas St. Kitts and Nevis kini mengemas 1058.06 angka. Lalu berikutnya ada timnas Eswatini. Timnas Eswatini mengalami penurunan 2 posisi di ranking FIFA Oktober tahun 2023, yakni dari urutan 144 ke 146 dunia. Wakil Afrika ini kehilangan 2,55 poin di ranking FIFA Oktober tahun 2023 karena gagal menang dalam 2 laga yang dijalani bulan ini. Eswatini tercatat imbang 0-0 atas Afrika Selatan serta tumbang 1-2 dari Botswana di laga uji coba. Saat ini, Eswatini mengemas 1063.14 angka.